semuanya, perkenalkan, nama saya Clara Angel Chen dari kelas 11.5. Hari ini saya akan presentasikan tugas informatika saya, yaitu mencermati pengaruh AI terhadap kreativitas siswa. Selanjutnya adalah latar belakang. Maksudnya AI generatif seperti ChatGPT, Midjourney, Suno, dan Gemini ke ruang kelas mengubah lanskap pendidikan secara fundamental. Data APJII 2025 mencatat 89% pelajar SMP sampai SMA di kota besar sudah pernah memakai AI untuk tugas sekolah. AI tidak lagi sekadar alat cari informasi, ia ikut menulis puisi, menulis poster, mengarang musik, sampai menyusun kode. Karena kreativitas adalah salah satu kompetensi abad 21 dalam profil pelajar Pancasila, maka penting mengkaji AI ini kawan atau lawan bagi kreativitas siswa. Rumusan masalah. Pertama, tujuan. Memetakan pengaruh AI terhadap kreativitas siswa secara komprehensif dari sisi kognitif, afektif, dan produk. Manfaatnya, memberi landasan bagi guru sekolah, dan pengambil kebijakan untuk menyusun pedoman pemanfaatan AI yang konstruktif. Landasan teori. Yang pertama, teori kreativitas. Tahun 1950, kreativitas berpikir divergen dengan indikator fluency, flexibility, originality, elaborations. Tahun 1966, menambah aspek keberanian, mengambil resiko, dan rasa ingin tahu. Tahun 1996, kreativitas lahir dari interaksi domain, individu, dan field. AI kini masuk sebagai aktor baru di field. Selanjutnya adalah teori cognitive of landing and extended mind. Pertama, Risco and Gilbert 2016. Manusia cenderung menyimpan beban kognitif ke alat eksternal. Kolb and Chalmers 1998. Alat bisa menjadi bagian dari sistem berpikir. AI adalah bentuk offloading paling canggih. Jika dipakai untuk tugas rendah, kapasitas otak bebas untuk tugas tinggi. Jika semua di-offload, otot kognitif lemah. Selanjutnya adalah karakteristik AI generatif. Pertama, probabilistik. Output berdasarkan pola, bukan pemahaman. Kedua, non-intentional. Tidak punya niat atau pengalaman hidup. 3. Bias data. Cenderung mereproduksi mayoritas. 4. Interaktif. Bisa diajak dialog berlapis lewat prompt timing. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pengaruh AI pada tahap proses kreatif. Pertama, tahap preparasi. Tanpa AI, siswa riset manual 2-3 jam dengan sumber terbatas. Dengan AI, rangkuman 50 sumber muncul dalam 1 menit. Implikasinya, wawasan jadi luas dengan cepat. Namun, ada risiko siswa lompat ke kesimpulan tanpa memahami konteks. Kedua, tahap inkubasi. Tanpa AI, ide diendapkan dan sering muncul saat santai. Dengan AI, ide langsung ditembak oleh mesin. Dampaknya, momen murni bisa hilang. Meski begitu, inkubasi tetap bisa terjadi lewat prompt reflektif. Tahap iluminasi. Tanpa AI, hanya 1-3 ide muncul setelah waktu lama. Dengan AI, 20-30 ide keluar sekali klik. Fluency naik drastis, tetapi originality bisa turun jika siswa tidak melakukan kurasi. Keempat, tahap verifikasi. Tanpa AI, siswa menunggu feedback guru sampai 2 hari. Dengan AI, feedback muncul dalam 5 detik. Iterasi karya naik 4-5 kali. Skill evaluasi diri siswa bisa terlatih jika diarahkan dengan benar. Dampak positif. Pertama, demokratisasi kreatif. Siswa dengan keterbatasan motorik bisa pakai AI voice to image untuk ikut lomba desain. Partisipasi siswa inklusif naik 40% di sekolah observasi. Kedua, peningkatan kreatif
Fluency rata-rata ide siswa per tugas naik dari 2,3 menjadi 8,7 setelah dikenalkan prompting. Ketiga, schooling kognitif. Untuk siswa kemampuan rendah, AI berperan sebagai tutor Socrates yang memecah masalah besar jadi langkah kecil. Efisiensi waktu, ruang eksplorasi makna, waktu pengerjaan teknis poster turun 70%. Waktu diskusi, kenapa memilih warna ini, naik 2 kali lipat. Kelima, lahirnya kompetensi baru, muncul school prompt art dan AI storytelling. Siswa belajar bahwa merangkai kata ke mesin adalah seni baru. Selanjutnya adalah dampak negatifnya. Pertama, atrofi ide original. 63% karya AI assisted tanpa revisi memiliki struktur terbuka dan penutup yang sama. Terjadi template thinking. Kedua, ilusi kompetensi. 72% siswa merasa sudah jago desain setelah pakai AI, tetapi gagal membuat sketsa manual saat AI dimatikan. Ketiga, menurunnya tolerance for ambiguity karena AI selalu kasih jawaban. Siswa cepat frustasi saat diberi tugas terbuka tanpa panduan. Keempat, krisis atribusi dan creative identity. 58% siswa bingung jawab pertanyaan ini. Ide kamu atau ide AI? Kepercayaan diri kreatif turun pada kelompok yang pasif. Kelima, bias algoritma masuk ke karya saat minta gambar ilmuwan. 9 dari 10 output AI menampilkan laki-laki kulit putih tua. Tanpa kritik, siswa menginternalisasi bias. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pertama, AI mengubah struktur biaya kreativitas, biaya teknis turun, biaya berpikir kritis naik. Kedua, kreativitas siswa tidak mati, tapi bermigrasi dari eksekusi ke kurasi, sintesis, dan pemberian niat. Ketiga, tanpa desain pedagogi yang sengaja, AI akan menghasilkan generasi yang produktif tapi generik. Dengan desain yang tepat, AI melahirkan generasi yang lebih berani bereksperimen karena risiko gagal murah. Saran untuk Kemendikbudristek, masukkan AI literasi dan etika kreasi dalam pencapaian pembelajaran fase E sampai F. Untuk sekolah, buat deklarasi karya transparan. Di tiap mading, cantumkan persen kontribusi manusia versus AI. Untuk guru, latih teknik Socratic prompting, ajari siswa cara menyuruh AI bertanya balik, bukan langsung menjawab. Untuk peneliti selanjutnya, perlu studi longitudinal 3 tahun untuk lihat dampak AI pada kreatif identity jangka panjang. Untuk siswa, ingat, prinsip AI itu knalpot. Kamu mesinnya, knalpot boleh kencang, tapi tanpa mesin tidak akan jalan kemana-mana. I just had to let you know you're